Baik, Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangan hari ini. Dan yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Surakarta, Ibu Siti Mutifah, MPD, sekaligus mitra kami. Dan juga terima kasih pula atas kehadiran kawan Bapak Ibu-Ibu dari BKPSDM sudah hadir pas banget. Saya juga agak bagaimana tapi tetap semangat. Iya, ya di sini saya Anastasia Ratna mau memaparkan seminar laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika P3K di tahun 2024. Dan hasil orientasi dalam pengenalan nilai dan juga etika bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta, saya mengangkat supaya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Pancasila yang kreatif dan menyenangkan melalui permainan TGT atau Teams Game Tournament di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Ini profil saya Anastasia Ratna. Saya ada di jabatan Mapel Pendidikan Pancasila. Dan pendahuluan yaitu latar belakang sebagai P3K adalah salah satu jenis aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. P3K merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Dan ASN terdiri juga dari pegawai negeri sipil atau PNS serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dan PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintah. Maksud dan tujuannya, yang pertama yaitu dalam pelaksanaan orientasi. Yang pertama pengenalan tugas dan juga fungsi ASN. Yang kedua pengenalan nilai dan juga etika pada instansi pemerintah. Serta tujuan dari pelaksanaan orientasi ini adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai-nilai dan juga etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta juga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Kemudian waktu dan tempatnya hari ini tanggal 15 dimulainya tanggal 6 September sampai 15 Oktober 2024. Sampai hari ini di tempat multimedia SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Kemudian yang bab kedua yaitu nilai etika pada pemerintah Kota Surakarta. Adapun misi dan juga visinya, di sini kita sebutkan visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, gesit, tangguh, kreatif dan juga sejahtera. Dan misinya ada 7, yang pertama kualitas kesehatan masyarakat, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga tata ruang dan juga infrastruktur untuk kebudayaan serta pariwisata, yang keempat kualitas dan juga daya saing pemuda serta masyarakat umum dalam semua bidang. Kemudian yang kelima mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit serta kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan juga kebinekaan. Kemudian yang keenam mewujudkan kemakmuran dan juga kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan juga inklusif. Yang ketujuh mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat untuk tetap saling menghormati. Dan bab ketiga tentang nilai dan juga etika organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Itu pun juga mempunyai visi dan juga misi. Adapun visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan juga paripurna. Untuk misi, ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan juga perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan juga paripurna.
Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian yang ketiga, nilai dan juga etika SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Adapun visi dan misinya sangat banyak sekali untuk SMP Negeri 9 Surakarta. Visinya yang pasti adalah bertakwa, berprestasi, berintegritas, berkarakter Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya itu ada 13. Yang pertama itu menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental untuk menumbuhkan penghayatan dan juga ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut serta menjadi sumber kearifan dalam berpikir, berbicara maupun bertindak. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembinaan peningkatan keimanan dan juga ketakwaan melalui keteladanan, bimbingan sholat duhur berjamaah, dan juga baca Al-Quran setiap kegiatan ekstrakurikuler kerohanian. Kemudian yang ketiga, membudayakan sikap jujur, disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab sehingga setiap warga sekolah memiliki karakter yang kuat dan juga berintegritas. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan bimbingan prestasi akademis siswa untuk meningkatkan kemampuan akademis untuk mempersiapkan untuk mengikuti lomba OSN. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang apapun, baik di olahraga maupun seni. Kemudian dalam bidang seni dan juga olahraga. Kemudian yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif sehingga peserta didik berkembang secara optimal. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan pembiasan kegiatan literasi di sekolah. 8. Melaksanakan pembinaan kedisiplinan bagi warga sekolah dengan perlakuan tata tertib siswa dengan sistem poin dan juga presensi elektronik bagi guru dan juga karyawan. Yang ke-9, memberikan pelayanan pendidikan, pembelajaran, pembimbingan dan juga pelatihan efektif sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai bakat, minat dan juga potensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian 10, mengembangkan semangat berprestasi, cerdas, terampil dan juga mampu berkompetisi secara global. 11. Melaksanakan kegiatan pembiasaan kepedulian terhadap kebersihan, keindahan dan juga kesehatan, kerindangan serta penghijauan dan juga kelestarian lingkungan sehingga tercipta lingkungan sekolah yang hijau, bersih, indah dan juga sehat. Seperti green, clean, beauty and healthy. Pasti kalau ada beauty dan juga sehat itu harus. Dan ke-12 yaitu melaksanakan upaya peningkatan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. 13. Mewujudkan upaya pelaksanaan konservasi air yang berwawasan lingkungan melalui pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian air dan sumber air. Dan ini adalah tujuan SMP. Ini yang di atas ini. Tujuan SMP 9 Kota SMP Negeri 9 Kota Surakarta, yaitu peningkatan peran kegiatan keagamaan dalam mencetak lulusan yang beriman dan bertakwa, jujur dan cerdas, terampil. Kedua, meningkatkan peringkat sekolah dalam kegiatan akademis tingkat kota. 3, menjaga nama baik sekolah, berintegritas dan juga berkarakter. Yang keempat, peningkatan pencapaian prestasi non akademis, kejuaraan dalam olahraga, kesenian ataupun keterampilan tingkat kota maupun provinsi. Dan yang kelima, peningkatan minat baca peserta didik dan juga guru di perpustakaan sekolah. Keenam, peningkatan kemampuan penggunaan media pembelajaran dengan fasilitas multimedia. 7, peningkatan peran laboratorium IPA, bahasa, komputer, kesenian untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian 8, peningkatan kemampuan peserta didik dan juga guru dalam bahasa Inggris aktif. 9, memenuhi mutu penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang ke-10, memenuhi mutu penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan juga relevan. Yang 11, peningkatan upaya pelestarian lingkungan, fungsi lingkungan. Ke-12, pencegahan terhadap terjadinya pencemaran. Ke-13, pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
Dan juga ada tugas utama kami adalah sebagai guru. Yang pertama mendidik, pastinya mengajar, kemudian membimbing, mengarahkan, melatih, dan juga menilai serta mengevaluasi peserta didik. Kemudian beban kerja kita adalah guru yang paling sedikit itu 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam seminggu. Dan untuk beban kerja guru BK paling sedikit 150 peserta didik dalam setahun. Di sini juga ada kewajiban, ada tanggung jawab dan wewenang guru, pastinya semuanya ada dalam tugas kita ya. Yang pertama kewajiban guru yaitu pasti merencanakan dan juga melaksanakan, menilai dan juga mengevaluasi hasil pembelajaran. Kedua, meningkatkan dan juga mengembangkan kualifikasi akademik dan juga kompetensi, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi undang-undang, kemudian memelihara dan memupuk persatuan serta kesatuan bangsa. Dan untuk tanggung jawab guru, kita harus menyelesaikan tugas utama dan kewajiban pendidik. Kemudian wewenang guru yaitu memilih dan menentukan materi dalam strategi, metode, media pembelajaran serta alat penilaian. Di bab keempat yaitu tentang rencana dan hasil kerja PPPK atau P3K. Untuk identifikasi isunya saya angkat karena kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Pancasila di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Itu identifikasi isunya. Kemudian isu yang diangkat kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Pancasila. Kemudian gagasan yang saya angkat di sini meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Pancasila yang kreatif dan menyenangkan melalui permainan. Kemudian gagasan yang saya angkat tadi yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Pancasila yang kreatif dan menyenangkan melalui permainannya Ten Game Turnamen atau TGT. Dan untuk rencana kerja menengahnya di tahun pertama yaitu saya melakukan akan rencana-rencananya yaitu melakukan observasi atau mengidentifikasi masalah. Kemudian di tahun kedua menyusun skenario permainan. Kemudian ketiga mendorong atau melibatkan peserta didik dalam proyek permainan. Kemudian di tahun keempat menyampaikan kepada kepala sekolah beberapa macam program belajar dalam peserta didik. Kemudian kelima mengevaluasi serta merefleksikan pembelajaran tersebut. Nah, ini adalah tahapan kegiatan-kegiatan yang dari tahun pertama sampai tahun kelima. Di tahapan pertama itu melakukan observasi dan juga wawancara dengan siswa terkait motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Pancasila yang kreatif dan menyenangkan. Jadi melakukan observasi atau mengidentifikasi peserta didik di tahun pertama. Kemudian outputnya dalam mengobservasi itu outputnya meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian peningkatan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, bekerja sama maupun dari empati. Dan pembelajaran yang interaktif itu juga akan meningkatkan partisipasi serta pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Kemudian di tahun kedua dalam membuat rencana kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi belajar dengan pendidikan karakter berakhlak mulia melalui pembelajaran Pancasila. Di tahun kedua itu kegiatannya yaitu diskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat serta membuat program-program untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Pancasila yang kreatif dan juga menyenangkan melalui berbagai macam permainan. Kemudian outputnya kita menemukan ide dalam menyusun program yang selaras dengan visi dan juga visi SMP Negeri 9 Kota Surakarta serta menghasilkan rencana pelaksanaan program yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Pancasila melalui pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Kemudian di tahun ketiga itu penerapan permainan dengan permainan yang kolaboratif itu akan memunculkan motivasi sosial baik dalam kebebasan maupun keterlibatan. Kemudian peserta didik juga bisa berpikir kritis, mendorong peserta didik untuk mendorong serta melibatkan peserta didik dalam proyek permainan
dan belajar secara mandiri melalui permainan atau inovasi dalam permainan. Kemudian selain itu juga menggunakan permainan yang kompetitif serta mengedepankan kolaborasi seperti kuis antar kelompok, kemudian mengharuskan anggota kelompok bekerja sama untuk menjawab soal-soal tentang pembelajaran Pancasila. Kemudian outputnya, di sini peserta didik diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam permainan tersebut seperti strategi satu kelompok atau urutan permainan. Kemudian output yang kedua, peserta didik lebih terampil dalam menggunakan berbasis baik dalam konvensional maupun berbasis teknologi di dalam pembelajaran Pancasila. Kemudian yang ketiga, peserta didik terdorong terus untuk meningkatkan diri karena peserta didik merasa tertantang dan juga percaya diri dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di tahun keempat kita menyampaikan usulan kepada kepala sekolah tentang program belajar peserta didik serta menyediakan lebih banyak fasilitas serta sumber daya untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Dan outputnya, peserta didik dapat mengikuti kegiatan program pembelajaran yang edukatif dalam pembelajaran Pancasila, pastinya belajar untuk saling berkomunikasi, menghormati dan mendukung dalam mencapai tujuan. Kalau dalam pembelajaran Pancasila, saling menghormati itu harus ya, dan berkomunikasi di dalam kegiatan apapun itu juga, apalagi dalam pembelajaran Pancasila. Kemudian di tahun kelima itu kita evaluasi dan juga refleksi kegiatan untuk mempersiapkan program menyusun strategi selanjutnya. Dan outputnya, peserta didik merasa lebih dihargai dan juga termotivasi untuk belajar lebih dan lebih karena mereka diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Kemudian peserta didik juga lebih termotivasi karena dalam pembelajarannya terasa lebih inovatif dan juga relevan sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan kesimpulannya, dengan mengembangkan strategi metode pembelajaran melalui permainan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang kreatif dan juga menyenangkan. Dan berdasarkan survei yang sudah saya lakukan juga, dan tingkat partisipasi siswa, keaktifannya dalam permainan TGT, tidak hanya TGT, dalam berbagai permainan, peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dalam kegiatan kolaborasi pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Begitu pemaparan yang sudah saya sampaikan untuk kegiatan seminar hari ini, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada kritik dan saran dari Ibu Latifah. Terima kasih. Terima kasih. Ini Mbak Anastasia Ratna Widianti SPD. Panggil keren atau panggilan mesranya Mbak Nana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Ibu Gewes Cahyati ya. Ini merupakan anugerah pun SMP 9 ini dikawini dari BKPSDM ya. Beliau selaku Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Surakarta hari ini hadir di multimedia SMP Negeri 9 Kota Surakarta bersama tim ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa dari teman-teman di dalam memaparkan laporan orientasi ya, justru malah tambah semangat ya. Gimana nih perasaannya Mbak Nana setelah melaporkan laporan orientasi dan sudah memaparkan dengan baik sekali? Oh lega, oh masih ada kegiatan yang harus dilakukan ya. Ada rasa kebahagiaan ya? Oh ada, bahagia banget. Oh bahagia banget, kenapa kok bahagia? Oh lost ya, lost down ya. Bahagia banget karena ada dua ya, bisa dihadiri langsung dari BKPSDM ya. Kemudian yang kedua, laporan orientasinya lancar gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Nana yang sudah melaporkan untuk laporan orientasi pengenalan nilai
dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K untuk Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Judul laporan dari Mbak Nana memberikan judul meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Pancasila yang kreatif dan menyenangkan melalui permainan TGT atau Teams Game Turnamen bagi peserta didik di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Nah, tadi Mbak Nana sudah menyampaikan semuanya dengan baik dan sudah bagus sekali karena kita selalu koordinasi dan komunikasi ketika paparan-paparan ini mau disampaikan, gitu deh. Nah, ketika tadi di dalam pelaksanaan yang Panjenengan paparkan tadi, saya langsung ke RHK, Mbak. Coba tampilkan di RHK G. Iya. Oke. Di sini tahun kedua, ya. Tahun ketiga. Oke, ya. Tadi sudah dipaparkan, ya, untuk RHK dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai dengan tahun kelima. Nah, sedikit saya nyuwun diberikan gambaran lagi biar mantap begitu ya. Jadi istilahnya RHK yang sudah disusun ini, gitu, pasti kan ada kontribusi nih RHK terhadap visi misi dari SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Nah, jadi berikan secara ringkas gitu dan jelas gitu. Apa kontribusi RHK yang sudah disusun dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan kelima yang panjenengan hubungkan dengan visi SMP 9 Kota Surakarta. Di mana panjenengan berharap nih bahwa kegiatan yang menggunakan metode permainan ini nanti anak-anak itu di akhirnya bisa saling menghormati serta memiliki komunikasi yang baik, ya, berpikir kritis, gotong royong, ya kan? Nah, jadi berikan pemantapan lagi, gitu. Kontribusi apa di dalam panjenengan bisa menggambarkan yang saling menghubungkan RHK yang sudah panjenengan susun dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Untuk RHK dari tahun pertama sampai tahun kelima, yang untuk kontribusinya untuk SMP Negeri 9 Surakarta pastinya sesuai dengan visi dan juga misi SMP Negeri 9 Surakarta. Saya sudah melakukan untuk RHK paling tidak dengan permainan yang konvensional, karena di dalam Pancasila dalam pembelajaran tidak hanya teori, saya sudah melakukannya dengan satu permainan sesuai dengan peran aktif atau minat dan bakat siswa. Untuk kontribusinya yang sesuai dengan misi dan juga visi, saya melakukan permainan yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Itu saya mendapatkan atau menghasilkan satu peserta didik yang bisa memberikan kontribusi di SMP Negeri 9 Surakarta, yaitu dalam hal bernyanyi atau bersolo vokal sampai ke tingkat provinsi. Nah, jadi dengan permainan itu saya rasa tidak hanya TGT ya, dan kalau TGT itu turnamen game itu kita gamesnya kalau anak dalam permainan, games untuk anak-anak yang sesuai dengan bakat minat menyanyi. Kemudian games untuk sesuai dengan bakat minat menari. Kemudian ketiga bakat minat yang menggambar. Jadi saya pilah-pilah. Kemudian saya di situ saya bisa menemukan beberapa macam bakat serta potensi siswa. Jadi selain bisa saya menilai evaluasi, itu saya menemukan potensi siswa. Jadi yang membuat kebanggaan saya tersendiri untuk kontribusi di SMP Negeri 9 Surakarta ini, visi misinya saya memberikan anak-anak yang mempunyai bakat minat untuk lebih baik lagi.
potensi-potensi tersebut dengan berbagai macam pembelajaran yang inovatif juga ada. Terima kasih. Dalam prosesnya pasti ada kendala, ada diskusi ya, bisa belajar untuk bisa mensukseskan apa yang sudah dilakukan. Harapan saya, apa yang tadi sudah direncanakan di tahun pertama sampai dengan tahun kelima tidak boleh berhenti sampai di sini. Jadi setelah selesai laporan orientasi bukan berarti sudah selesai, tapi justru ibaratnya ini adalah menjadi langkah awal ketika pembelajaran yang kemarin sudah bagus semakin meningkat menjadi lebih bagus lagi. Jadi kita akan merasa bahagia dan akan merasa nyaman ketika anak-anak kita bisa kita letakkan dengan rasa kenyamanan dan kebahagiaan. Ya. Sukses untuk anak-anak, kita berikan aplaus untuk dia. Demikian tadi pemaparan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ya. Anjir, kamu dari mana?